Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Ramodito SCY, dalam kanal YouTube Ramodito SCY. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam video kali ini kita masih melanjutkan tentang halangan-halangan nikah dalam gereja Katolik. Nah, dalam video kali ini, saya akan mencoba menguraikan halangan nikah yang berikutnya, yakni halangan nikah impotensi. Dalam kanon 1084 dikatakan bahwa paragraf pertama, impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului perkawinan dan bersifat tetap, entah dari pihak laki-laki, entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak, entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri. Paragraf kedua dikatakan bahwa jika halangan impotensi itu diragukan, entah karena keraguan hukum, entah keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi, dan sementara dalam keraguan, perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak ada. Paragraf ketiga dikatakan, sterilitas tidak melarang dan tidak menggagalkan perkawinan dengan tetap berlaku ketentuan kanon 1098. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa maksud dari kanon 1084 ini? Simak terus video ini sampai habis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kanon ini memang menetapkan prinsip umum mengenai halangan impotensi. Apa itu impotensi? Yaitu ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual. Impotensi dalam istilah kanonik tidak sama dengan istilah umum dalam dunia medis. Nah, dalam dunia medis memang dikatakan bahwa impotensi dimaksudkan dengan lemah syahwat pada laki-laki yang tidak mampu memberikan kepuasan kepada istrinya dalam mengadakan hubungan suami istri. Sedangkan dalam arti kanonik, impotensi berarti ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, agar dapat melakukan persetubuhan, dituntut dari pihak laki-laki dan perempuan. Yang dari pihak laki-laki dituntut bahwa ia mempunyai buah zakar dan dapat berereksi. Istilah yang mungkin sederhana, tetapi ini juga mengingatkan kita, itu bisa ngacung ya. Tahulah kalau caranya ngacung itu bagaimana, tunjuk jari itu bagaimana ya. Kemudian dapat melakukan penetrasi dan mampu mencurahkan cairan di dalam vagina perempuan. Nah, sedangkan dari pihak perempuan itu dituntut harus ada liang sanggama yang dapat dimasuki penis yang ngacung tadi, atau istilah sederhananya yang mungkin bisa kita ingat itu titik-titik I gitu ya. Yang pihak perempuan bisa titik-titik I gitu ya. Apa maksudnya ini? Maksudnya bisa dikulon wun monggoi ya. Kemudian dalam hal ini pihak laki-laki memegang peranan aktif, sementara pihak perempuan itu berperan reseptif. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, inilah arti dari impotensi ya, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin akan bertanya, mengapa kok impotensi ini merupakan halangan nikah? Nah, setelah memahami arti impotensi dalam arti kanonik, perlulah untuk menelusuri sampai di mana impotensi ini merupakan halangan yang menggagalkan perkawinan. Memang dari keterangan yang sudah saya sampaikan tadi, tampak bahwa mampu tidaknya orang berhubungan seksual merupakan unsur utama yang menentukan seseorang itu potens atau impotensi. Bisa ngacung atau tidak bisa ngacung, itu ya. Nah, sebagai halangan nikah yang selalu mengacu pada persetubuhan pertama yang dilakukan oleh suami istri, yaitu setelah pernikahan dilangsungkan. Nah, seseorang itu dikatakan mempunyai halangan nikah impotensi jika
sejak awal pernikahan secara fisik itu tidak mampu melakukan hubungan seksual suami istri. Ketidakmampuan yang muncul kemudian yaitu setelah terjadinya hubungan seksual pertama bukan halangan nikah lagi. Lalu bagaimana ngeceknya, Romo? Apakah sebelum pernikahan dicek? Atau bagaimana, Romo? Ya, ngeceknya bukan bahwa sebelum pernikahan kemudian dicoba, jangan itu ya, itu dilarang. Cara ngeceknya ya pada malam pertama itu. Nah, kanon ini memang mengandaikan bahwa orang yang tidak dapat melakukan hubungan seksual sejak awal adalah orang yang tidak mampu untuk menikah secara sah. Hal ini mempunyai dasarnya pada hukum kodrati. Orang yang demikian ini nantinya tidak akan mampu memenuhi hak dan kewajiban perkawinan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang dimaksud dengan impotensi adalah ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, ketidakmampuan ini menggagalkan perkawinan jika mempunyai beberapa karakter. Yang pertama, yaitu sudah ada sejak sebelum pernikahan dilangsungkan. Impotensi yang muncul kemudian, misalnya karena penyakit, bukanlah halangan yang membatalkan perkawinan yang sudah dilangsungkan. Mungkin ada orang yang kena diabetes atau penyakit-penyakit yang lain. Atau dalam perjalanan waktu tiba-tiba penisnya itu ketandok apa gitu ya. Kemudian tidak bisa ngacung. Nah, ini bukan menjadi halangan ya. Kemudian yang kedua, itu jika impotensi itu bersifat tetap dan tidak dapat disembuhkan dengan cara-cara yang wajar dan tanpa membahayakan kehidupan. Juga seandainya impotensi itu hanya dapat disembuhkan dengan cara yang luar biasa. Nah, kemudian impotensi bersifat sementara jika dapat disembuhkan dengan jalan biasa, misalnya dengan berobat ya. Nah, inilah kemudian impotensi yang tersembuhkan ini bukanlah halangan nikah. Tetapi ada yang lain juga bahwa jika ketidakmampuan ini menghalangi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri dengan siapapun. Ada dua jenis impotensi, yakni jika seseorang itu tidak mampu melakukan hubungan suami istri dengan siapapun. Nah, yang kedua yakni relatif. Apa arti relatif? Yaitu jika ketidakmampuan itu hanya terjadi jika persetubuhan harus dilakukan dengan pasangannya sendiri. Misalnya, dengan pasangannya dia itu tidak bisa ngacung atau dari pihak perempuan itu menolak. Ya, tidak bisa di titik-titik I tadi ya. Mengapa hal itu terjadi? Mungkin ada traumatik. Dan juga mungkin karena juga dipaksa atau diancam bisa jadi, sehingga bagi pihak laki-laki itu tidak bisa ngacung, kemudian dari pihak pria dari pihak perempuan tidak bisa melakukan hubungan seksual. Atau ada penyakit yang lain yakni vaganismus ya. Apa itu vaganismus? Silahkan cari di referen yang lain itu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ini berkaitan dengan impotensi. Kemudian saya akan menjelaskan pada paragraf yang ketiga Kanon 1084 berkaitan dengan sterilitas. Nah, apa itu sterilitas? Menjadi catatan penting bahwa impotensi itu tidak sama dengan sterilitas. Karena orang yang steril atau kita kenal mandul, kopong itu ya, tetap mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri secara normal, namun tidak mempunyai kemungkinan untuk menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, sterilitas sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1084 tidak pernah menjadi halangan bagi seseorang untuk menikah. Namun, dapat menggagalkan perkawinan jika terjadi kasus penipuan. Ngakunya, saya tapcer gitu ya, tetapi dalam kenyataannya tidak begitu. Nah, ini bisa menggagalkan perkawinan.
Nah, sterilitas ini dapat muncul karena misalnya pengangkatan rahim perempuan karena tubektomi, ya, yakni pemutusan saluran telur pihak perempuan, dan karena vasektomi. Apa itu vasektomi? Pemutusan saluran sperma pada laki-laki. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketidaktahuan akan halangan impotensi sebelumnya tidak membebaskan seseorang dari akibatnya. Oleh karena itu, entah diketahui, entah tidak diketahui sebelumnya, fakta akan adanya halangan impotensi membuat perkawinan tidak sah. Sebagai kesimpulan dalam video kali ini bahwa arti impotensi dari laki-laki tidak bisa ngacung, dari pihak perempuan tidak bisa titik-titik I, gitu ya. Dan menjadi halangan nikah. Mengapa menjadi halangan nikah? Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa harus dilihat dari beberapa kriteria yang terjadi. Bagaimana cara ngeceknya? Ya, pada malam pertama itu ya. Nah, demikian video yang bisa saya bagikan berkaitan dengan halangan nikah impotensi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, bagi yang sakit senantiasa segera sehat, yang sehat jangan terlena. Tuhan memberkati.